Selamat datang di episode ke-16 yang masih dilakukan dari rumah, kendati pun gue udah negatif. Kenapa gue negatif tapi masih di rumah? Karena masih, gue udah gak tahu lagi namanya apaan nih, PPKM ketat, PPKM apa, gue gak tahu. Pokoknya masih dijaga. Gue kemarin habis ngeliat tweet teman gue yang ngasih lihat dampak dari 1 minggu PPKM yang sekarang ini, dampaknya terhadap pemakaman COVID. Terus walaupun mungkin ada dampak sebelumnya, tapi angkanya pada turun tuh, pemakaman karena COVID, terus udah gitu ketersediaan tempat tidur terus lagi pada turun. Nah, setelah dua minggu pertama, katanya sih ini mau diperpanjang lagi 2 minggu, mungkin jatuhnya jadi sebulan. Bahkan kemarin gue meeting sama anak-anak kantor, mereka bilang si Pak Luhut di YouTube-nya Dedi tuh agak kelepasan dan bilang bahwa ini akan sampai September kalau gue nggak salah, gue lupa deh. Tapi gue nggak tahu nih skalanya seperti apa, karena yang saat ini terjadi di banyak ruas jalan tuh kan pada ditutup. Kelapa Gading aja kalau lu mau masuk dari arah Kayu Putih itu ditutup tuh. Gue nggak tahu sekarang masih ditutup atau enggak, tapi itu seperti ditutup. Jadi ada banyak ruas jalan ditutup. Jadi guanya juga masih di rumah karena emang belum mesti jalan keluar juga. Kantor juga masih harus WFH, terutama yang dianggap kurang esensial ya, seperti dunia kami. Terus yang tadinya bisnis atau kantor yang boleh beroperasi 50% sekarang diturunin jadi 25%. Jadi emang masih rada ketat, itulah kenapa kami masih dari rumah. Palingan kalaupun keluar, gue juga nggak ngerti sih. Ada beberapa kerjaan-kerjaan yang secara nilai produksi itu gede, cuman gue nggak tahu nih kelanjutannya seperti apa. Apakah diperpanjang lagi atau diundur atau gimana, gue nggak ngerti. Jadi itulah kenapa kami masih di rumah. Tapi kan orang nonton weekly vlog 0044 tuh bukan hanya untuk ngeliat gue mondar-mandir, tanda tangan kontrak sambil nangis. Ngomong-ngomong, gue habis tanda tangan kontrak tadi sambil nangis. Tanda tangan kontrak banyak banget guys. Gini guys, gue habis tanda tangan kontrak lagi. Tapi orang kan nonton weekly vlog 044 bukan cuma untuk ngeliat gue mondar-mandir dan ngeliat gue tanda tangan kontrak sambil nangis dan makan tahu, tapi juga untuk mendapatkan sesuatu. Nah, sesuatunya itu masih bisa dilempar lewat hal-hal seperti ini. Jadi mari kita lanjutkan. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Borneo Verando kumpulkan dari sosmed, melanjutkan dari yang terakhir kali. Dan sedikit informasi, kemarin akhirnya gue beli kopi Verando. Setelah berapa lama? Via GoFood, gak tahu tuh berapa lama. Akhirnya gue beli kopi Verando. Di menu udah ada kan tulisan kopi Verando. Borneo mulai berani tipis-tipis respect, gue lihat. Gue kemarin ngeliat Instastory-nya dia, mataharinya apa gitu, bulat gitu. Mataharinya apa, Bor? Peluru. Tadinya ceweknya nggak nanggepin, diulang sama dia. Mataharinya pelurunya bulat. Terus diplototin sama pacarnya. Oke, yuk, mari kita jawabin. Ya, mari. Pertanyaan pertama, pertanyaan yang mungkin sering Mas Panji dengar juga, demi keadilan bersama. Mari kita jawab. Bagaimana cara menemukan passion? Cara menemukan passion, namanya juga menemukan, ya berarti ada proses pencarian. Nah, proses pencarian itu memang makan waktu, makan tenaga, mungkin makan duit. Tapi itulah 3 investasi yang mesti dilakukan. Kayak minyak itu juga ditemukan, minyak bumi kan ada proses perhitungan, dilakukan secara internal. Perhitungan nih harusnya ada di mana nih dari sisi mungkin geologinya, ada di mana, terus udah gitu digali, nemu.
bagus. Nggak nemu, ya cari lagi. Nemu tapi ternyata nggak banyak, ya berarti tetap menggali lagi, mencari lagi. Passion juga kayak gitu. Kadang-kadang lu gali, lu nemu potensi, tapi pas lu sadari nggak cukup untuk menghidupi gua secara potensi yang digali. Mungkin gua gali lagi yang lain. Nah terus ketika orang tahu mereka harus menginvestasikan waktu, karena seperti pencarian minyak, ya kan waktu terbuang juga. Seperti menginvestasi terhadap waktu, uang dan tenaga, pada akhirnya orang akan bilang nggak ada waktu, aduh gue nggak ada tenaga, capek, aduh gue nggak ada uang gitu. Ya udah, itu kalau misalkan itu adalah hal yang lo yakini, gue sih ragu akan ketemu, karena itu adalah perjuangan lo. Seberapa penting menemukan passion untuk lo? Kalau misalnya emang penting, ya korbankan. Bukannya nggak ada waktu kali. Nah lu kerja dari, misalkan lu bangun jam 5, berangkat jam 6, karena lu mesti nyampe kantor sebelum jam 9. Lu nyampe kantor sebenarnya jam setengah 8 gitu, atau jam 8. Terus lu kerja sampai jam 6. Atau misalnya lu misalkan, tapi enggak sih, biasanya makan nggak pernah dihajar, tapi oke lah, anggaplah pulang jam 6, kadang-kadang lu pulang lembur, tapi terus gitu setelahnya ini nih, ntar kadang-kadang lu nongkrong dulu sama temen-temen, terus lu nonton Netflix atau nonton YouTube gue, yang mana kalau emang itu dirasa seperti sebuah prioritas buat lu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya enggak, ya itulah waktu yang lu pakai untuk menggali gitu, untuk mencari tahu. Pada banyak kesempatan gue emang tidurnya sedikit juga di awal-awal, karena kesibukan gue waktu zaman gue masih presenting ya, kesibukan gue tuh membuat gue kehabisan waktu, tapi gue pengen banget menggali potensi diri gue gitu. Saat itu yang gue maksud adalah nulis lagu, nulis buku, belum stand up waktu itu. Akhirnya gue menghabiskan waktu sampai pagi, sampai jam 2. Kayaknya pernah gue bahas di materi stand up gue juga deh. Yang beat tentang rokok, kayaknya tahun 2012 yang gue bilang, bukan beat tentang rokok, beat tentang ngorok. Yang 2012 gue bilang, gue tuh kalau kerja nunggu yang lain pada tidur dulu, nunggu Mila tidur, anak-anak tidur, kosong nggak ngapa-ngapain, internet daripada tidur, terus gue mulai ngegali. Nah, gue mengorbankan tidur gue, ya kan, nggak masuk akal gitu. Lu pengen sesuatu yang gede tapi nggak ada yang lu korbankan gitu. Semua juga atlet ya kayak gitu, semua orang yang berkarya juga kayak gitu. Nah jadi untuk menemukan passion harus ada penggalian. Untuk bisa melakukan penggalian berkali-kali harus ada yang dikorbankan. Lu harus menginvestasikan. Kalau lu nggak menyebut ngorbanin waktu, lu menginvestasikan waktu, menginvestasikan tenaga lu. Mungkin kadang-kadang lu menginvestasikan uang lu sendiri. Tapi itu harus lu gali terus aja. Dan namanya pencarian ya. Ketika lu ngegali nemu minyak, nggak berhenti di situ. Cari lagi. Siapa tahu minyak lebih banyak lagi di sana. Nah, gue pernah bahas di salah satu weekly vlog. Ini pun sesuatu yang nggak ada hentinya. Nyari terus. Ya udah. Kalau pengen tahu passionnya apa, jangan berhenti mencari. Disiplin itu membebaskan nih, kata Mas Panji. Gimana cara Mas Panji bisa mengelola disiplin meski nggak mood, mager, dan lain-lain? Itu dipaksa. Disiplin itu kan memaksa mood lu untuk kalah. Disiplin kan adalah pertarungan antara mood. Gue ganti istilah. Disiplin adalah pertarungan antara apa yang lu mau lakukan sama apa yang lu harus lakukan. Ya pasti bertarung. Habis itu nanti kekuatan mental lu seperti apa, kekuatan kemauan lu tuh seperti apa. Dan sebenarnya kita itu udah dilatih untuk disiplin dari sekolah. Makanya gue selalu bilang jangan putus sekolah. Di sekolah tuh ada banyak hal yang lu dapatkan. Salah satunya adalah kemampuan untuk ngelawan mood. Lu ada PR, ada tugas yang mesti lu selesaikan. Sebenarnya lu tuh bisa, cuman
karena sekarang hidup lu udah nggak punya guru untuk ngomelin lu, karena mungkin lu udah tua, nggak ada orang tua untuk memaksa lu pikir kemampuan itu nggak ada, cuman lu nggak ada self governingnya gitu, nggak ada kemampuan untuk mengelola diri sendiri. Ada sebenarnya, kayak olahraga aja. Gua tahu gua harus olahraga, walaupun kadang gua nggak mau. Gua tahu, apalagi sekarang, gua harus cuci baju, walaupun gua nggak mau, cuci piring, walaupun gua nggak mau, ngepel, nyapu, walaupun gua nggak mau. Tapi harus dilakukan, ngasih makan ikannya anak-anak. Tapi gua harus, walaupun gua nggak mau. Ya udah, sebenarnya bisa kok, asal nggak cengeng dan banyak alasan mah. Jadi nggak perlu nanya sama gue, lo tahu jawabannya. Pendapat Bang Panji tentang keberuntungan bisa diciptakan. Gue pernah dengar istilah kebetulan itu adalah persiapan yang ketemu dengan timing. Jadi, tapi kalau keberuntungan yang diciptakan sih, gue nggak pernah dengar ya, dan mungkin bukan keberuntungan namanya kalau diciptakan. Tapi kalau yang istilah yang tadi gue dengar itu tadi adalah yang gue kasih tahu itu tadi adalah bahwa keberuntungan itu adalah kalau persiapan ketemu kesempatan, itu dia. Persiapan ketemu kesempatan itu namanya keberuntungan. Nah jadi yang dimaksud dari kalimat tersebut adalah lu tetap harus punya persiapan-persiapan tertentu. Gue lagi inget-inget nih, gue taunya dari mana ya? Yohanes Surya, itu dia. Yohanes Surya itu adalah seorang profesor yang pada akhirnya mendirikan sekolah sendiri. Profesor itu profesor yang ngajar matematika. Lalu waktu itu beliau mengabdikan dirinya untuk ngajar matematika di Papua, untuk membuktikan bahwa semua anak-anak tuh sebenarnya pintar asal yang ngajar bener mah gitu. Dan akhirnya anak didikannya, salah satunya adalah George Saa, akhirnya benar jadi juara dunia Olimpiade fisika apa matematika, gue lupa. Nah, beliau yang bilang bahwa keberuntungan itu persiapan ketemu dengan kesempatan. Beliau cerita bahwa sebenarnya dari dulu dia pengen sekolah di Amerika Serikat, tapi dia nggak tahu gimana caranya. Dia nggak tahu siapa yang mau ngasih, dia nggak tahu gimana caranya apply, dia nggak tahu gimana caranya dia nggak tahu gimana caranya dia bisa mewujudkan mimpinya. Tapi dia persiapan aja, dia ngajar privat matematika. Dia ngumpulin duitnya supaya dia bisa bikin paspor. Walaupun dia masih nggak tahu nih gimana caranya mau sekolah di Amerika Serikat, duitnya nggak ada, yang ngasih nggak ada, tapi dia bikin paspor aja dulu. Ketika paspor itu udah ada kesempatan untuk seseorang bisa mengajukan aplikasi untuk dapat beasiswa. Terus udah gitu lewat sejumlah tes. Lolos tesnya 2 orang, Yohanes Surya sama 1 orang lagi. Yang punya paspor di antara 2 orang itu cuman Yohanes Surya. Ada Yohanes Surya yang berangkat. Nah, dia cerita itu gambaran dari persiapan ketemu dengan kesempatan. Kalau gue nggak dan orang akan bilang, wah beruntung sekali lu ya gitu. Ya mungkin emang beruntung, tapi dia juga ngelakuin persiapan sebelumnya. Seandainya dia nggak persiapan, waktu 2 itu muncul, mungkin bukan dia yang megang paspor dan akhirnya berangkat gitu. Jadi ada persiapan, ketemu kesempatan yang tepat, dapatlah yang disebut keberuntungan. Nah, keberuntungan yang diciptakan, mungkin maksudnya itu tadi, gue nggak ngerti. Tapi yang gue tahu, yang gue dengar adalah keberuntungan itu ketika persiapan ketemu dengan kesempatan. Jadi kita nggak akan tahu kesempatan yang datang kapan, tapi kita bikin persiapannya dari sekarang aja. Kita lakuin apa yang kita bisa menuju apa yang kita inginkan, gitu. Lanjut. Ya. Bagaimana Mas Panji membangun culture kerja di Comika? Company culture-nya Comika. Gimana tuh cara Mas Panji ngebangunnya? Dengan repetisi. Dulu banget, tahun 2004.
nggak lewat sih tau gue. Yang kayak gini-gini yang suka ganggu kalau gue lagi ada job stand up via Zoom. Ya, tahun 2004 gue adalah program director di sebuah radio di Hard Rock FM Bandung. Lalu gue kebingungan gimana caranya ini kenapa sih kok perasaan gue ngomongnya cukup jelas ke anak buah gue, kenapa kok susah bener gitu. Lalu gue beli buku waktu itu gue beli banyak buku yang ada kaitannya sama kepemimpinan dan segala macam. Gue punya buku How to Deal with Difficult Employees, terus gue beli buku Leadership, terus dari John C. Maxwell sampai Jack Welch, gue beli buku kepemimpinannya. Nah, ada satu buku yang gue beli, tulisannya adalah Great Communication Secrets of Great People. Lalu salah satu kesimpulan terpenting yang gue ambil dari situ adalah komunikator yang baik tahu bahwa supaya pesannya nyampe, dia harus lakukan itu berulang-ulang, mengkomunikasikannya itu berulang-ulang. Dan repetisi adalah cara gue juga mencoba untuk menanamkan kultur kerja yang gue inginkan di Comika. Seperti nggak ngomong kata tinggal dan diganti dengan masih harus. Itu kan gue ulang-ulang. Setiap ada yang kelepasan kan nggak gue diemin. Setiap ada yang kelepasan gue, apa tadi lu bilang? Ya masih harus gitu. Gue bilang berulang-ulang bahwa kita tuh kalau mau nagih sesuatu yang definitif gitu. Lu mau setor kerjaan kapan? Minggu depan hari apa? Akhir minggu deh. Akhir minggu tuh apa? Mau Kamis atau Jumat atau Sabtu yang lu sebut akhir minggu? Jumat kapan? Jumat sore deh. Sore jam berapa? Sebelum maghrib jam berapa nih? Jam 5:30, jam 5, jam 4:30, yang mana gitu? Jam 5, oke. Minggu depan hari Jumat jam 5 sore gue tagih. Itu berulang-ulang kayak gitu tuh, sampai nempel, sampai ngeresep. Berulang-ulang juga tuh gue mesti ngomong bahwa bukan nggak mungkin kali, belum tahu caranya. Kalau tahu caranya juga semua juga mungkin gitu. Jadi cara menanamkan kultur adalah dengan diulang-ulang terus, ada enforcement gitu. Dan disebut juga jadi kultur adalah karena udah mendarah daging, udah jadi kebiasaan, udah membudaya. Tapi untuk menjadi membudaya kan, budaya itu kan serangkaian kebiasaan yang turun-temurun dan udah mendarah daging di kalangan masyarakat tertentu gitu. Itu budayanya gitu. Ya udah berarti awal dari budaya itu adalah pembiasaan. Makanya jadi pemimpin tuh nggak boleh capek untuk ngulang kata-kata yang sama kalau dia rasa emang itu penting. Lanjut Mas. Ya. Mas Panji, cara untuk menentukan cara yang tepat untuk memperlakukan orang lain itu gimana ya? Nggak ada jalan, pertama-tama nggak ada jalan tunggal untuk hal itu. Ada banyak caranya. Tapi yang gue yakini adalah dengan dilatih gitu, dengan kebiasaan bertemu dengan orang. Gue kan mimpin tim kan nggak belakangan ini aja. Gue tuh megang program director tuh tahun berapa ya? 2003 atau 2004? Anggaplah benar 2004 sampai 2021, berapa tahun tuh? 2021 dikurang 2004, 17 tahun. Selama 17 tahun gue nonstop selalu mimpin tim. Nah, dalam 17 tahun itu gue ketemu banyak jenis orang. Sehingga gue bisa ngeraba, oh ini tipe karyawan yang setiap kali dia lagi dalam tekanan, iya bentar ya, gue masih banyak kerjaan nih, bentar ya gitu. Ada yang kayak gitu. Ada juga tipe karyawan yang ya siap, oke. Tapi enggak. Ada juga tipe karyawan yang nggak pernah ngomong, nggak pernah nanya, tapi deliver. Gue udah pernah ngeliat berbagai macam jenis karyawan. Sisanya sekarang tuh bener-bener cuma repetisi. Dan karena itu gue tahu gimana caranya berhadapan dengan orang. Gue tahu apa yang akan terjadi kalau misalnya ada karyawan seperti ini tidak
melakukan performa dengan baik, lalu gue marahin, gue tahu tuh ujungnya seperti apa. Gue tahu kalau misalnya ada karyawan yang tidak perform, lalu nggak gue apa-apain, jenis yang seperti ini, gue tahu tuh ujungnya seperti apa. Sisa itu benar-benar cuma repetisi. Jadi nggak usah buru-buru, tapi ambil terus kesempatannya untuk memimpin, ambil terus kesempatannya untuk punya tanggung jawab lebih gitu. Kalau itu dikasih sama lu oleh atasan lu dikasih tanggung jawab lebih, ambil, karena seperti semua hal di dunia itu juga terlatih dan terbiasa gitu. Kemampuan untuk kita bisa tahu gimana caranya berhadapan dengan orang-orang yang berbeda-beda gitu. Dan itu pun masih ada peluang kesalahan. Karena kalau misalnya kita ingat-ingat lagi, walaupun tipe-tipenya sama, manusia tuh nggak ada yang benar-benar sama gitu. Jadi lu punya patokan, kayaknya ini yang jenis ini deh. Tapi pada akhirnya lu akan ngeraba benar atau enggaknya sepanjang dengan perjalanan, karena setiap individu beda-beda. Dan kadang-kadang ketika lu ngelihat tipe manusia yang sama dan lu tahu tipe solusi yang harusnya lu berikan, kadang-kadang lu nggak ngasih solusi tersebut karena lu berharap lebih dari orang ini. Mungkin orang ini beda, mungkin orang ini nggak seperti yang gue sangka. Jadi mungkin gue kasih ruang lebih, mungkin gue kasih kepercayaan lebih. Lalu kemudian ruang lebih dan kesempatan lebih yang lo kasih salah. Akhirnya ya udah kalau gitu, berarti untuk sejauh ini dia masih orang yang gue asumsikan. Ya udah, gue kasih treatment yang sama. Begitu terus. Jadi bahkan ketika pengalaman lu panjang, masih tetap ada ruang kesalahan dalam cara berhadapan dengan orang. Lanjut Mas. Yuk. Apa yang harus dilakuin kalau kita lagi capek sama rutinitas kita, tapi kita tahu kita senang di sini? Maksudnya gimana ya? Maksudnya kayak gue gitu. Gue tahu gue seneng stand up, tapi terus gue capek dengan rutinitasnya gitu. Ya bukan masalah, asal nggak lu tinggal sih nggak apa-apa. Orang capek mah istirahat. Ya kayak kalau misalkan lu lagi tanding sepak bola, jangan tanding sepak bola deh, basket yang keluar masuknya masih bisa berkali-kali. Kalau sepak bola kan, kalau lu udah keluar nggak bisa balik lagi. Kalau lu lagi tanding basket, habis itu lu capek di kuarter ketiga, ya minta diganti aja, istirahat dulu, napas gitu. Tapi kalau pertandingannya masih berjalan, ya lu kan bisa keluar lagi gitu. Bukan berarti ketika lu istirahat, habis itu lu berhenti. Mana ada LeBron James gitu, habis main 3 kuarter, habis itu bilang, coach ganti gue bentar ya gitu. Oh iya udah kalau gitu, siapa yang lain masuk sana gitu. Terus LeBron James jalan keluar, mau kemana lu? Mau pindah gue jadi atlet renang, kan nggak mungkin gitu. Kalau emang dia atlet basket, dia istirahat ketika dia lagi capek. Habis itu dia lanjutin lagi, sama. Kalau misalkan lu cinta sama sesuatu tapi lu capek, ya udah istirahat aja dulu, tapi nggak lu tinggal gitu. Gue penasaran deh Bor, setiap pertanyaan, lu tuh sebenarnya lu sendiri punya jawaban nggak? Karena gue kadang-kadang ngerasa jawabannya tuh obvious gitu. Iya. Tadi pertanyaan tadi, jawaban gue sama nggak yang ada di kepala lu? Sama. Ini nih, orang tuh kadang-kadang tuh minta dikasih tahu hal-hal yang dia sebenarnya juga udah tahu, karena dia nggak mau denger palanya sendiri, dia mau denger pala orang lain yang ngomong itu ke dia. Emang ada sih jenis kayak gitu, orang yang mesti terus dikasih tahu. Cuman gue khawatirnya adalah orang-orang seperti itu tuh jadinya terlalu bergantung sama orang lain. Sebenarnya kan orang tidak bergantung sama siapa-siapa untuk mendapatkan motivasi, untuk mendapatkan semangat sebenarnya ya. Cuman ya tadi pertanyaan cukup jelas gitu. Gue nggak pengen ninggalin dunia ini, tapi gue capek. Istirahat, masa lu paksa mati dong? Lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas. Ya. Mas Panji pernah ngerasa pesimis sama sesuatu nggak? Dan gimana cara ngurangin rasa pesimis itu? Sering, dan tadi dia minta apa, dikurangin? Ya, cara ngurangin rasa pesimisnya. Pesimis kan sebenarnya kan hanya lu ngelihat sesuatu, lu bikin pengukuran, habis itu lu nggak yakin bahwa hasilnya akan keluar seperti yang lu inginkan. Itu kan semacam self defense mechanism gitu. Menurut gua pesimis itu sehat.
Tentu dalam skala tertentu ya, dan mungkin pertanyaan dia adalah gimana skalanya bisa kita atur supaya tetap sehat. Cuman orang yang nggak punya sedikit rasa pesimis itu akan bahaya, karena dia bisa aja nyemplungin dirinya ke maut gitu. Kayak judging a book by its cover itu juga semacam self defense mechanism sebenarnya. Orang nggak ngeh aja itu. Justru judging a book by its cover, menilai sesuatu dari penampilannya, itu adalah yang membuat umat manusia bertahan terus sampai dengan sekarang gitu. Orang belajar dari sebuah pengalaman, lalu dia menggunakan pengalaman tersebut sebagai modal dalam pengambilan keputusan. Beneran itu adalah judging a book by its cover. Itu adalah menilai sesuatu dari penampilannya. Ini terdengar tolol ya, tapi dalam sejarah umat manusia, inilah yang membuat kita sebagai sebuah spesies jalan terus. Kayak kalau dulu manusia purba itu ngelihat ada sesuatu yang berkibar-kibar, warnanya merah, kemudian pas dideketin rada panas, pas dipegang kebakar, dia akan menilai sesuatu dari penampilannya. Lain kali dia ngeliat penampilan yang serupa, dia nggak akan deket-deket. Karena kalau dia nggak punya kemampuan untuk menilai dari penampilannya, dia akan selalu kebakar ketika ngelihat yang kayak gitu. Paham kan? Sekarang kita tarikan ke kondisi sosial seperti hari ini. Dia ngeliat ada sebuah gang yang sempit dan gelap. Pengalaman hidupnya ngasih tahu, gang sempit dan gelap, kalau dia masuk tuh suka ada kejahatan. Jadi dia menilai dari penampilannya. Karena dia lihat itu gang gelap dan sempit dan dalam, dia putuskan untuk nggak ke situ. Itu tuh surviving skill, self defense mechanism. Jadi ketika ada orang judging a book by its cover, menilai dari penampilannya, kalau menilai orang ini begini gitu, orang dengan ras ini begini, orang dengan suku ini begini, ya itu adalah bukan karena dia jahat, tapi karena kumpulan pengalamannya di masa lalu gitu. Ya belum tentu dia benar, ya dia harus bikin pengukuran. Nah sama dengan pesimis itu kan hasil pengukuran. Dia ngeliat sesuatu, kemudian dia nggak yakin gitu. Nah, pesimis itu bukan sesuatu untuk dihilangkan, itu pasti. Tapi kalau untuk dikurangin, gue nggak tahu skala pesimis lu tuh seperti apa. Karena kadang-kadang kita perlu orang seperti itu. Kayak gue kan ultra optimis. Bahaya nih gue nih. Gamila pesimis orangnya. Selalu yang membumikan gue adalah Gamila gitu. Yang kalau bukan karena Gamila yang pesimis yang ngejagain gue, mungkin gue udah kena bahaya berkali-kali, terus mungkin patah hati berkali-kali. Gue ingat salah satu kejadian favorit gue adalah gue masuk nominasi untuk AMI Awards, Anugerah Musik Indonesia. AMI Awards sebagai lagu rap terbaik saat itu tahun 2000, AMI Awards tahun 2008 kalau gue nggak salah. Saat itu saingan gue adalah satu rap religi dari Tabib Q untuk Indonesia, lagu gue. Sama ada satu lagu judulnya MILF. Gue lupa dari rapper apa. Terus gue bilang, gue yang menang nih. Gue siapin pidato dong. Biar kayak Oscar. Gue mau ngomong apa nih. Terus Gamila bilang, tapi kamu gak akan menang. Kok gitu sih? Kenapa gitu? Ya gak akan menang kamu. Alasannya, ya gak bisa. Industri tidak begitu cara bekerjanya, kata dia. Industri? Mil, dengerin Mil. Laguku tuh untuk Indonesia. Ini tuh lagu yang semangat kebangsaan. Nilainya tuh bagus. Masa lawan MILF kalah? Mungkin lawan Q. Tapi Q tuh Islam tuh curug banget gitu. Lagunya lagu Ramadan gitu. Udah aku yang menang ini. Terus Gamila ngomong sesuatu yang saat itu sempat bikin gue pikir, apa ada bener ya? Dia bilang, ya tapi yang MILF itu labelnya Naga Suara. Ya tapi masa MILF sih Mil? Pemenang lagu rap terbaik 2008 adalah lagu berjudul MILF. Di saat list yang sama ada Untuk Indonesia. Untuk Indonesia menang. Pas hari H bener, MILF yang menang.
Nah, Gamila juga pesimisnya itu menjaga gue dan stand up gue cukup lama. Bhinneka Tunggal Tawa tuh gue ingat sekali banyak banget bolongnya. Waktu gue pertama kali bawakan di depan dia, di ruangan itu, selesai gue membawakan, dia diem sepanjang gue stand up sambil nyatet. Habis itu selesai, dia bilang, aku punya 63 poin yang mau dibahas. Wah, banyak banget 65 poin yang mau dibahas. Tapi bolong-bolongnya kelihatan sama dia semua. Jadi menjadi pesimis tuh sebenarnya nggak jelek. Hanya saja lu mesti sadar bahwa pesimis itu punya dasar yang jelas gitu. Pesimisnya tuh dasarnya apa? Ada argumen nggak? Atau perasaan doang? Perasaan pun bukan sesuatu yang mesti ditampikkan gitu. Kayak Gamila nggak bisa bilang kenapa, nggak bisa menjelaskan dengan detail gitu kenapa dia nggak yakin gue menang. Dia cuma bilang, ya ini industri, itu naga suara gitu, nggak secara spesifik. Instingnya benar tapi. Nah, jadi gue nggak mau menganggap bahwa pesimis itu jelek gitu. Itu bukan kesan yang ingin gue sampaikan. Gue cuma pengen bilang bahwa pesimistis itu kadang dibutuhkan. Bahkan lu ngeliat sesuatu, lu bisa nilai secara realistis, optimis, dan pesimis. Itu tuh 3 hal yang mesti lu kelola gitu. Cuman pastikan apapun itu ada dasar argumentasinya. Nah, mungkin orang akan bilang, kalau udah ada dasar argumentasinya, jatuhnya realistis kali, Nji. Enggak juga. Karena realistis itu adalah warna putihnya. Dia bisa disiram sama apa aja. Realistis itu bisa jadi optimis, realistis itu bisa jadi pesimis gitu. Gue rasa 2 hal itu penting. Optimis di situasi tertentu, pesimis di situasi tertentu. Terlalu optimis akan membuat lu celaka. Terlalu pesimis juga. Punya sedikit pesimisme itu bagus. Punya sedikit optimisme itu juga bagus. Dan semoga apapun itu didasari sama argumen yang jelas. Di buku Good to Great ya, Jim Collins, dia pernah wawancara ada satu orang yang kalau gue nggak salah itu adalah dia tentara yang ditawan sama Vietnam. Nggak tahu Vietnam, nggak tahu Timur Tengah, gue lupa. Setelah bertahun-tahun, gue lupa berapa lama tahunnya, mungkin 8, 10 atau belasan tahun. Di saat semua orang udah pada meninggal, semua teman-teman tentara jadi meninggal, dia masih ada di situ. Masih hidup dan akhirnya dibebaskan, dipulangin ke Amerika Serikat. Diwawancara sama Jim Collins. Kenapa lu bertahan menurut lu? Terus dia bilang, yang duluan meninggal sih yang optimis. Karena yang optimis tuh setiap hari gue denger dia bilang, kita akan selamatin besok teman-teman kita akan selamatin kita. Terus besoknya nggak terjadi, sudah besok gue yakin kita akan diselamatkan. Nggak terjadi, terus aja selama berbulan-bulan, bertahun-tahun. Yang pesimis ini udah berulang-ulang ngomong kayak gitu, lama-lama patah hati sendiri dan dia meninggal karena patah hati. Yang meninggal kedua kemudian adalah yang terlalu pesimis. Gak akan ada yang nyelamatin kita gak akan hidup, kita gak akan bertahan, segala macam. Udah mati di saat hidungnya masih bernafas. Nah, yang membuat dia bertahan adalah kemampuan dia untuk realistis sama keadaan. Dalam masa tertentu, realistisnya itu bilang bahwa gue masih akan bisa hidup beberapa bulan ke depan. Itu optimis tuh. Optimis yang berdasarkan perhitungan. Dia realistis terhadap optimismenya. Di hari yang lain dia bilang kadang-kadang dia ngerasa pesimis. Dia dengar temannya bilang besok dia akan diselamatin. Dia pesimis sama hal itu. Tapi pesimisnya itu realistis gitu. Mungkin yang ingin gue sampaikan adalah orang pikir realistis itu hal yang berbeda dari optimis dan pesimis. Padahal realistis itu adalah optimisme yang berdasar. Dan realistis juga bisa berupa pesimisme yang berdasar gitu. Jadi jangan dihilangin, jangan dikurangin, tapi pastiin apapun itu punya dasar, bukan cuma sekedar mengawang-awang gitu. Panjang tuh. Lanjut ya, Mas. Ya. Bang, how can we keep the right mind
thinking on the right track when the world is going to against us? Jadi gini, gimana caranya kita tetap konsisten gitu kan? Ada di jalur yang kita yakini benar ketika dunia berlawanan atau berkata sebaliknya. Sejujurnya sih gue ngerasa itu perasaan lo doang. Dunia sih sebenarnya nggak peduli sama lo menurut gue. Perasaan lo, aduh dunia membenci aku. Dunia nggak peduli sih sebenarnya sama lo. Tapi anggaplah itu benar. Ya, kalau lo tahu apa yang lo inginkan. Ya, ini kita balik lagi ke ini aja deh, ke kutipan mantannya si Borneo. Kalau lo pengen sesuatu, tapi lo selalu nemuin alasan untuk nggak melakukan sesuatu tersebut, ya berarti lu nggak pengen banget. Nah jadi kalau lu pengen banget, apapun kata dunia, ya lu tetap jalanin. Tapi kan gue dibenci bang. Ya lu jalanin apapun juga ada yang benci lu. Lu mau jalanin yang aman juga ada yang benci lu. Semua ada resikonya. Nggak ada yang aman di dunia ini. Jadi ya, kalau emang itu sesuatu yang lu inginkan, nggak usah banyak alasan, jalanin aja. Capek? Ya udah, emang pasti capek. Lu tanya sama siapapun yang juara Piala Dunia juga, capek nggak? Capek banget anjing gitu. Kalau nggak karena capek itu nggak Piala Dunia, jadi gimana? Jalanin aja. Lanjut ya mas. Gimana caranya melewati fase krisis? Fase di mana kita sedang jatuh-jatuhnya. Banyak nih jawaban yang gue bisa pakai, tapi intinya jatuhnya gini, kalau misalkan karena lu gagal, jatuh karena lu gagal, dan lu kalah, dan lu salah, maka yang bisa memperbaiki itu adalah dengan mencoba lagi, dengan harapan kali ini lu bener, dan lu menang. Karena kalau lu kalah dan lu berhenti, selamanya lu akan dipikir sebagai orang yang kalah. Tapi kalau misalkan lu menghapus air mata lu, terus begitu lu, ya udahlah kalau gitu dust off your shoulder, terus lu bangun dan mencoba lagi, disitulah peluang untuk kemudian mengubah kekalahan kemarin kemudian jadi menang. Kalau kalah lagi, ya lu punya pilihan lagi. Kalau lu kalah untuk kedua kalinya dan berhenti, ya selamanya akan dianggap sebagai orang yang kalah, selamanya dianggap sebagai pecundang. Kalau mau dianggap sebagai orang yang berhasil, ya udah, bangun lagi dan berusaha lagi. Kalah lagi, ya kembali ada pilihan lagi. Mau berhenti akan dianggap pecundang. Kalau mau mengubah keadaan, ya nyoba lagi. Begitu terus. Itulah yang menjadikan semua orang sukses. Itu bahkan yang menjadikan komedian lucu. Kalau misalkan lu naik ke atas panggung sekali nggak lucu dan lu berhenti, ya udah selamanya berarti lu nggak lucu. Lu naik kedua kali masih nggak lucu dan lu berhenti, ya udah selamanya orang akan mengetahui lu sebagai orang yang berusaha ngelawak tapi nggak lucu. Yang membuat lu kemudian berubah jadi lucu adalah karena kesedihan lu untuk mencoba lagi. Nah, sekarang memahami itu, apakah masuk akal kemudian kita berlama-lama sedih? Kan enggak. Kalau kita udah tahu itu, kalau kita udah tahu bahwa satu-satunya yang bisa mengubah keadaan yang membuat kita bete kemarin adalah kita mencoba lagi, kalau kita udah tahu itu, apakah masuk akal untuk kita berlama-lama? Nggak masuk akal. Jatuhnya lu kalau udah tahu hal yang tadi kita bahas, jatuhnya lu kayak, ya udahlah yuk mulai lagi yuk gitu. Gue sering cerita, walaupun sering gue bercandain, tapi kegagalan gue secara jumlah penonton di Partikelir itu mengecewakan sekali karena gue udah lama nggak kalah. Di stand up berhasil mulu. Di rap pun yang bahkan katanya orang yang nggak laku, pencapaian gue tuh masih mengagumkan. Makanya anak-anak hip hop Indo mah respect sama gue. Orang yang nggak ngerti hip hop biasanya suka ngetawain gue. Di rap gue nggak kalah dalam banyak pencapaian. Di stand up gue nggak kalah, film gue kalah. Jadi gue berhari-hari, dan itu 5 yang gue sebut berhari-hari, mengasihani diri, mengumpati diri, itu 5 hari. Di hari kelima gue udah bilang bikin film lagi, nulis lagi. Dan walaupun yang gue tulis itu pada akhirnya bukan menjadi mendarat darurat, tapi itu membuat gue keluar dari yang kemarin, membuat gue keluar dari masa-masa yang gelap tersebut. Kesadaran bahwa ya tapi yang bisa bikin keadaan berubah cuman berusaha lagi.
udah deh, yuk. Bangkit. Gitu. Itu jawabannya. Lanjut. Mhm. Cara berlatih speaking bahasa Inggris saat lingkungan sekitar nggak ada yang berbahasa Inggris. Nah ini cari alasan juga nih. Betul udah punya. Jawaban lu apa, Bor? Ya latih aja sendiri depan kaca. Jangan depan kaca, rekam aja. Latih aja sendiri. Aduh, nggak susah sebenarnya. Beneran deh nggak susah. Lama-lama, Bor. Karena gue udah ditanya-tanyain pertanyaan ini kan seumur hidup gue ya, Bor. Lama-lama lu akan kesel sama pertanyaan-pertanyaan ini. Apaan sih ini pertanyaan gitu. Lu kan kenapa pakai ditanya sih kayak gini nih. Soalnya gini ya. Dan semoga gue dimaafkan ngomong kayak gini. Lama-lama lu kan ngerasa ini pertanyaan-pertanyaan orang malas ini. Iya. Pemalas ini. Pemalas yang pikir solusi dari hidup itu dari orang lain. Dia pikir, padahal dia yang malas. Baru aja tadi malam, gue kepikiran soal dalam 10 tahun komunitas ini berdiri, pertanyaan yang paling sering gue dengar dari anak komunitas adalah, Bang, gimana ya caranya nulis materi stand up? Gimana caranya melawan rasa malas nulis materi stand up? Gimana caranya ngelawan malas nulis materi stand up? Bang, jadi dia bisa tahu caranya, tapi dia malas. Gue mau nulis materi stand up, tapi gue malas, Bang. Gimana cara ngelawannya? Itu adalah pertanyaan yang paling sering gitu. Jawabannya lu lawan rasa malas, lu nggak butuh gue untuk ngasih tahu itu sama lu. Pemalas semua itu lama-lama. Dan ini mungkin akan ada yang tersinggung. Di sisi lain akan ada yang ngerasa benar. Kayak ingat nggak? Lu udah baca komentar di weekly vlog kemarin nggak yang gue bilang banyak banget yang ngefans sama gue tuh sebenarnya orang yang bermasalah dalam hidupnya. Udah baca kolom komentar belum? Ya udah. Mereka bilang, iya lagi bener. Ada yang bikin instastory, iya bener gitu. Banyak sekali. Sama, gue yakin gue bener deh. Di antara banyak penanya-penanya ini sebenarnya pemalas. Yang dia pikir orang lain akan menyelamatkan hidupnya. Nggak ada. Lu mau gue omongin jutaan kali juga. Gue bilang berkali-kali, kalau lu sebenarnya harusnya naik ke atas, gue siapin tangga, tapi lu nggak mau naik, nggak naik lu. Mau gue bujuk, nggak naik lu kalau nggak mau. Gue maki-maki, lu nggak akan naik kalau lu nggak mau. Jadi yang bikin lu naik cuma lu sendiri. Dari dalam diri lu. Percaya sama gue, itu tadi yang nanya kayak gitu nggak akan berubah. Soal bahasa Inggris itu. Karena itu jawaban mudah sekali gitu. Makanya saking seringnya gue dapat pertanyaan, gue selalu bilang, malu bertanya sesat di jalan, kebanyakan nanya miskin kemandirian. Nah ini banyak yang miskin kemandirian, pengen dikasih tahu terus. Kasian. Tapi untuk membantu lu, kalau lingkungan lu nggak bantu lu bahasa Inggris, ya sendiri aja. Nonton sesuatu, catet yang lu tonton, ucapkan, rekam, apapun lah. Baca buku, lu rekam video, lu rekam suaranya, apapun lah. Di YouTube tuh ada banyak banget tutorialnya. Banyak banget. Atau cari lingkungan yang berbahasa Inggris. Ya nggak sih, Bang? Ya pindah lingkungan berbahasa Inggris bisa, betul cari lingkungan yang berbahasa Inggris. Sebenarnya solusinya banyak, tapi masalahnya lebih banyak alasan lu. Yaudah next. Bang Panji mau nanya, di buku pecahkan kenapa nggak ada topik ngeblank pertama? Karena nggak perlu jadi topik. Topik itu kan berdasarkan progression dalam stand up. Jadi kayak materi pertama, terus premis pertama, setup pertama, punchline pertama, ngebom pertama. Dan ngebom itu gue kategorikan sebagai progression karena ngebom itu ngasih tahu lu apakah joke lu bekerja dengan baik atau tidak. Nah itu progression karena ketika lu tahu itu nggak bekerja dengan baik, baru lu benerin. Abis itu open mic pertama, abis itu job pertama kalau gue nggak salah. Nah jadi itu tuh progression. Dan sebenarnya kalau kita pikir-pikir, ngeblank juga ada di dalam ngebom pertama gitu. Dibahas kok sebenarnya, tapi nggak perlu jadi bab. Lanjut, apakah akan ada rencana special show Bang Panji yang seperti juru bicara? Nggak ada dan nggak usah ngatur-ngatur. Kemarin gue habis ngeliat videonya Joko Anwar.
Gue nggak tahu pertanyaan depannya apa, tapi kurang lebih kayaknya prediksi gue itu pertanyaan soal kenapa dia tuh bikin, tadinya kan dia film pertamanya itu kan Janji Joni ya, kayak romcom gitu, abis itu pindah ke genre slasher, abis itu pindah ke horror, abis itu pindah ke genre superhero dengan Gundala. Lalu dia cerita bahwa lingkungan itu suka ngecap orang, dan pilihannya ada di yang berkarya. Dia mau terima cap masyarakat atau dia mau bikin apapun yang dia mau. Ketika dia bikin romcom dan sebelumnya dia nulis, kalau nggak salah Joko Anwar tuh ikut nulis nggak ya untuk Arisan? Lupa deh, kayaknya iya deh. Ketika dia banyak di romcom, orang akan mikir, oh nih Joko Anwar romcom. Joko Anwar bilang, enggak kok. Nih gue bikin slasher. Dia bikin slasher, anjing keren banget. Joko Anwar sutradara slasher. Enggak kok. Nih gue bikin horor gitu. Anjing ternyata Joko Anwar horor. Enggak kok. Nih gue bikin superhero gitu. Sama. Orang lihat, oh si Panji nih ngomonginnya yang berat-berat. Enggak, tuh Pragiwaksono gue sikat. Oh nih si Panji nih ngomonginnya yang politically correct. Enggak, lu lihat aja keadaan Kahar gitu. Lu lihat aja Komodo Menoy gitu. Jadi seorang seniman itu karyanya itu adalah gambaran dari apa yang dia rasakan dan gambaran dari zaman. Jadi gue nggak perlu bikin karya seperti yang orang inginkan. Dan kalau misalnya sejujurnya kalau kita mau benar-benar telah baik-baik, kalau misalkan asumsinya adalah juru bicara adalah yang terberat, sebenarnya salah besar. Paling berat, gue selalu bilang ini, paling berat dalam 11 tahun stand up gue, materi yang paling penting, paling berat, dan paling tidak berhasil dikunyah oleh masyarakat adalah yang ada di 15 menit terakhir Pragiwaksono. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, oh kayak juru bicara dong yang berat-berat gitu. Lah, apaan lu tuh nggak ada apa-apanya. Lu aja nggak ngeh yang 15 menit terakhir Pragiwaksono adalah sebenarnya materi stand up terberat dalam karir gua. Orang suka ngerasa ini soalnya, orang kadang-kadang, dan gue nggak bisa nyalahin ya, orang kadang-kadang penonton Panji itu karena pengen jadi pinter setelahnya gitu. Padahal itu bukan sesuatu yang gue inginkan. Gue cuma pengen ngelawak. Kebetulan pada zaman itu namanya juru bicara karena gue dititipin topik-topik oleh orang-orang yang isunya nggak keangkat. Ya udah, biar gue jadi juru bicara buat lu untuk kontras, untuk konsultan seks, para konsultan seks, dan banyak pihak lain gitu. Jadi kadang-kadang mereka pikir ayo kita nonton Panji karena membuat kita merasa pinter gitu. Padahal sebenarnya lu nonton Panji karena pengen ngelawak aja gitu. Nggak usah kesok, ya nggak ada isinya, nggak seberat biasanya. Apaan lu? Siapa yang bilang mau berat-berat gitu? Nggak usah banyak ekspektasi gitu. Ekspektasinya lebih kepada lucunya aja, itu ekspektasi lu. Tapi nggak usah, mana nih? Kok saya nggak merasa tercerdaskan? Mau tercerdaskan lu ke sekolah, baca buku gitu. Lawak mah karena pengen ketawa gitu. Nah jadi gue nggak pernah merasa gue perlu bikin karya kayak apapun gitu, kayak bikin lagi dong, kayak banyak tuh yang bilang bikin lagi kayak Septic Tank. Orang gue nggak pengen, mau ngomong apa, ngatur-ngatur. Makanya fans are demanding, friends are understanding. Udah jadi friends aja, nggak usah jadi fans, nggak usah nuntut-nuntut. Momen pertama apa Mas Panji bersinggungan dengan politik yang paling diingat? Ya itu yang gue bahas di Pragiwaksono Stand Up Comedy Special. Ketemu Bob Hasan sama ketemu Soeharto waktu gue SD. Itu ada di Pragiwaksono Stand Up Comedy Special itu. Kok Pragiwaksono? Bukan. Apa ada di HIM ya? Hiduplah Indonesia Maya. Ada di Hiduplah Indonesia Maya. Ada. Bisa lo cek di comika.id. Gue pernah bahas. Itu adalah persinggungan pertama gue dengan politik. Bahkan sebelumnya, ketika gue dibayar 500.000 oleh Ardi Bakri untuk ngerjain PR IPS. Itu persinggungan pertama gue dengan politik. Oke, lanjut. Ini pertanyaan refreshing nih. Kenapa Bang Panji ngefans MU?
Kalau mau lebih detailnya, gue pernah bahas kayaknya di salah satu episode bukan Poros Halang. Gue lupa lagi. Pokoknya di YouTube TV-nya Jebret deh. Di YouTube channelnya Jebret TV atau apa gitu, gue lupa. Atau mungkin di YouTube-nya, mungkin di Poros Halang ada. Tapi intinya sih, gue menjadi fans MU karena waktu itu satu angkatan di Gons itu cuma kebagi dua, cuma ada fans Liverpool sama cuma ada fans MU. Jadi gue disuruh milih, gue harus milih kalau mau join. Nggak harus, maksud gue karena gue pengen join, gue jadinya mesti milih gue Liverpool atau MU ya. Teman-teman gue kebanyakan MU semua. Ada Adrian, Bokep, terus udah gitu ada Didot, MU semua tuh teman-teman gue tuh. Jadi gue MU juga. Nah, setiap abis malamnya ada pertandingan, paginya tuh anak-anak pasti ngomongin pertandingan. Kalau nggak pertandingan MU, pertandingan Manchester United. Nah, tapi gue baru di situ doang. Sampai akhirnya waktu gue kuliah, gue kan 97 di ITB, 99 Champions. Nah, temen gue ngajakin, temen gue ngajakin, ayo nonton Champions lu, katanya suka bola, ayo nonton Champions. Antara Munchen lawan MU. Satu kontrakan atau satu kosan, itu Munchen semua kecuali gue. Jadi pas lagi nonton nih, di sini yang MU siapa ya? Cuman si Panji. Hahaha, cuman si Panji. Cuman 1 versus 8 kayaknya. Ya, cuman si Panji gitu. Sepanjang pertandingan 1-0 kan untuk Munchen kan. Tiba-tiba menit terakhir, stoppage time, seri, tiba-tiba menang. Lalu gue mau sorak-sorak juga rasanya gak enak karena semuanya hening. Gue ngeliat fans Munchen di depan muka gue hening. Wah gila. Gila. Hening semuanya. Disitulah gue menobatkan diri gue jadi fans MU. Setelah itu dan seterusnya gue ngikutin MU. Makanya gue itu cenderung lebih sebel sama Arsenal. Karena masa-masa gue mulai rapat nonton MU itu adalah masa-masa rivalnya MU adalah Arsenal. Jadi kan ada ada MU sama Liverpool, MU sama Chelsea, MU sama Arsenal dulu deh, MU Liverpool, MU Arsenal, MU Chelsea, MU City. Iya, masa-masa itu. Nah, karena gue paling kesel sama Arsenal. Di saat yang bersamaan gue ngefans juga sama beberapa pemain Arsenal. Beberapa pemain Liga Inggris favorit gue tuh sebenarnya pemain Arsenal. Thierry Henry sama Dennis Bergkamp. Jadi makanya rival yang lebih. Makanya gue kalau misalnya sampai dengan detik ini, gue lebih deg-degan sama hasil MU Arsenal daripada MU Liverpool, MU Chelsea, MU City bahkan. City nggak terlalu gue anggap banget sih, karena tim ramenya masih baru gitu. Karena gue pernah ke Manchester ya, gue pernah ke Old Trafford dan gue pernah ke Stadionnya City. Stadionnya City tuh kayak di Cikarangnya Manchester gitu, di pinggir, kering, nggak ada apa-apa, hening banget, nggak ada orang mondar-mandir gitu, nggak ada orang foto-foto, beneran gue. Di Old Trafford rame, selalu rame, bahkan nggak ada pertandingan selalu rame. Jadi City nggak terlalu gue anggap. Terus Liverpool yang sebenarnya selalu disebut the noisy neighbor gitu karena deketan gitu, cuman beda 1 kali, juga ya mungkin lebih gue anggap. Tapi yang paling gue harus lihat hasilnya itu waktu lawan Arsenal, pasti. Itulah sedikit historis kenapa gue ngefans sama MU. Manchester City sama Manchester United kayak Persija Persitara nggak sih? Enggak sih. Oke. Karena kan Tangerang. Kalau Manchester City tuh masalahnya Manchester. Persitara, Mas. Ya tapi Persitara kan kota yang berbeda kan? Jakarta Utara. Oh, Persitara tuh Jakarta Utara ya? Iya. Persija Tangerang. Oh iya benar Persitara. Iya benar. Kayak New York Knicks sama Brooklyn Nets. Ya, Brooklyn kan borough-nya New York juga sebenarnya. Ya kayak gitu. Oke, lanjut. Mas Panji, minat S2 nggak? Kalau iya,
kira-kira mau ambil jurusan apa dan di kampus mana dan kenapa? Gue selalu minat. Nggak minat bayarnya sama nggak minat ngerjain tugasnya aja. Gue tuh selalu kepikiran pengen ngambil bisnis. Pengen ngambil S2 bisnis. Tapi itu sebenarnya untuk memuas dahaga gue akan ilmu saja. Jadi bukan keperluan. Saat ini gue punya karir yang lebih perlu untuk gue kejar. Dan gue tahu kalau gue kuliah mungkin nggak bisa ngebantu gue untuk ke karir gue. Oke, lanjut nih, pertanyaan cukup aneh menurut gue. Pertanyaan berikut ini, jika diharuskan membunuh salah satu di antara Bonar dan Borneo, siapa yang bakal tetap hidup? Borneo. Bonar nyarinya gampang. The one who's asking this question has a big potential to become a psychopath. Iya. Ekspektasinya apa coba? Punchline. Lanjut. Yuk. Sejauh apa jarak industri stand-up di Indonesia dengan US? Kalau di US itu 100, di Indonesia menurut gua 5. Wah, gila. Jauh banget. Lu ngebandingin sesuatu yang masa keemasannya adalah di 70-an. Yang ngomong stand up comedian Amerika bukan gua. Jerry Seinfeld, Louis C.K. itu bilang bahwa masa keemasan stand up comedy itu di 70-an akhir. Dan kalau lu ngitung tahun 70-an sampai dengan 2020-an dan lu ngebandingin sebuah kesenian yang baru aja meledak skenanya selama 10 tahun ke belakang, jauh sekali. Jauh sekali. Ngomongin soal uang yang bersirkulasi, jauh sekali. Jauh banget. Setelah pandemi ini selesai, komedian di Amerika Serikat itu udah kembali manggung di arena, bukan di klub gitu. Itu ngomongin skala demand dari industrinya. Kita aja nih, ketika kita kembali, komedian yang bisa ngisi arena siapa? Dan yang akan ngisi arena? Gue nggak tahu Coki turnya berapa ya penontonnya, tapi kan lu tahu jumlahnya gue berapa, nggak dikit itu. Jadi jauh banget. Di Amerika Serikat orang udah bisa hidup jadi penulis joke untuk komedian dari zaman dulu. Sekarang belum ada. Siapa yang sekarang hidup dari nulisin joke untuk orang? Nggak ada. Semua komedian lagi pada asik nulis sendiri. Yang berarti emang belum setinggi itu kebutuhannya. Mungkin suatu hari kalau misalkan gue job setiap hari, lalu industri memaksa gue untuk selalu punya joke yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Sekarang ini ya, gue punya keleluasan untuk nolak job. Ada job stand up, tapi mesti ngomongin tentang ATM, nggak ada. Gue nggak mau nulis joke untuk ATM, untuk perusahaan apapun. Gue bawain joke yang gue mau. Gue masih bisa milih. Suatu hari nanti mungkin nggak bisa milih gue, mungkin harus kayak gitu. Dan ketika itu terjadi, mungkin gue harus punya penulis, orang yang pasti bisa nulis joke untuk apapun gitu misalnya. Kayak Wanda Sykes itu nulis joke untuk Chris Rock, nggak ada yang tahu gitu. Tahu sih orang pada zamannya. Sampai akhirnya Wanda Sykes bisa berkarir sendiri gitu. Michael Che, Colin Jost itu nulis joke tadi sampai akhirnya mereka jadi performers dengan sendirinya. Jadi industri masih jauh sekali. Itulah kenapa Comika itu potensi pertumbuhannya mengagumkan sekali, gede banget. Kalau ada di luar sana yang ngerti bisnis, kalau dia ngerti komedi aja, dia bisa mencium itu. Duitnya gede banget. Makanya gue 100% percaya dengan bisnis yang gue jalanin. Cuman, we have to put in the work untuk bisa mendorong itu. Dan pelakunya gak bisa cuman gue, gak bisa cuman Comika. Makanya gue sedikit menyayangkan Komtung gabung sama Emily, tapi mungkin itu emang perlu dilakukan. Tapi gue berharap ada Comika, ada Emily, ada Komtung, Haha Corp kalau mau dianggap perusahaan stand up komedi ya. Tapi gue rasa mungkin Erda sendiri juga nggak gitu definisinya terhadap Haha Corp. Tapi harusnya lebih banyak gitu, supaya sama-sama ngegedein market,
supaya bisa sama-sama mempercepat industri ini tumbuh. Sebenarnya selama masih cuma Comika sendiri, sebenarnya berat. Emang harus rame-rame. Berat untuk memajukan industrinya maksudnya. Membesarkan industrinya, bukan memajukan. Kalau majuin industri, maju. Oh iya, besarkan. Iya, dia mesti lebih lebar gitu. Gua kalau misalkan ada yang mau nginvest ke Comika, gua akan alokasikan investasinya ke 3 tempat. Yang pertama ke edukasi stand up comedy, karena dia akan melahirkan pool talent. Yang kedua adalah di kompetisi, karena dia yang akan menjadikan bintang. Dan yang ketiga di infrastruktur, klub, karena dia yang akan memutar roda ekonominya. Kalau ada investment cuman di sini, percuma. Cuman ada di comedy club, percuma. Kita sering bahas berkali-kali secara internal di kantor. Ya jelas aja susah jualan tiket. Orang cuma mau bayar untuk nonton Ernest, Radit, Panji, Mo Sidik, dan siapa gitu. Soleh gitu misalnya. Dan Adri gitu. Nggak nyampe 10 nama komedian yang bisa membuat orang mau beli tiket. Buat apa lu punya comedy club di sejumlah kota di Indonesia kalau yang ngisi cuma 5? Kalau cuma bisa ngejual tiket kalau ada 5 orang itu. Masa 5 orang itu mau setiap hari ada di klub tersebut? Masa klub cuma buka Sabtu Minggu? Klub kan buka Senin sampai Minggu gitu. Jadi buat apa investment kalau cuma di klub, gak ada yang ngisi? Buat apa investment cuma di kompetisi betul, kalau nggak ada panggungnya comedy clubnya? Buat apa investment cuma di edukasi, kalau nggak ada pengasahannya? Kalau orang mau bilang, kan ada Suci atau Suca, sekarang aja Suca nggak jalan, Suci kita nggak tahu. Terus kita mau ngandalin siapa? Masa kita mau ngandalin faktor eksternal? Nah, kalau misalnya ada investor, asal duitnya cukup untuk ngegedein 3 itu, mau gue kasih ke sini duitnya. Gue butuh untuk ada percepatan luar biasa dalam edukasi, percepatan luar biasa dalam kompetisi, percepatan luar biasa dalam klub. Abis itu kita bisa, itu dengan asumsinya cuma Comika sendiri ya. Abis itu kita bisa dorong lebih jauh. Apa rasanya isoman dan akhirnya bisa keluar lagi maksudnya? Keluar lagi sih rasanya cemas karena emang lebih parno sih, lebih parno. Hah? Lebih parno 2 kali lipat. Iya, lebih parno 2 kali lipat. Terus ini aja pekerjaannya istilahnya membuat gue bertanya-tanya kenapa harus sekarang kalau syutingnya masih belum tahu kapan. Jadi ya cuman ini adalah pekerjaan yang tanggung jawabnya gede, yang berarti bayarannya gede. Kalau bayarannya gede, nurut aja. Jadi kita mau ngapain Mas? Hari ini sebenarnya gue ada kerjaan di mana gue mesti istilahnya apa ya, persiapan teknis untuk sebuah pekerjaan yang besar, secara tanggung jawab besar, secara jenis pekerjaan juga besar. Persiapannya butuh emang datang secara langsung karena ada hubungannya dengan gua secara fisik gitu. Jadi kita lakuin di sini. Ini markas, kami lagi di markas Comika. Untuk lu yang penasaran, markas Comika tuh udah bisa lu Google, lu cari Google atau Waze atau apa, masukin markas Comika, ketemu tempatnya, jadi lu bisa ngeliat, oh ini markasnya Comika. Karena kantor kami tutup sebenarnya. Kantor kami kan barengan sama perusahaan gedung yang gabung sama kantor-kantor lain gitu. Jadi itu kantornya tutup, nggak bisa diakses. Kami pindahin ke sini karena ini 3 lantai kan kami sewa. Habis itu pulang, ngapa-ngapain lagi. Kangen ini kayak hari biasa
bisa satu hari 3-4 titik. Oh enggak, kalau satu hari 3-4 titik, gue mah mendingan nggak kemana-mana. Cuman ini aja apa, gimana ya? Mempertimbangkan soal apa yang mau gue ambil, apa yang nggak mau gue ambil kerjaan. Ya ini ditolak? Banyak. 10 kerjaan gitu ditolak? Ada. Ada. Kerjaan slash appointment ya. Karena ada juga orang pejabat ngajak ketemu. Ada beberapa sih, ada politisi, ada pejabat ngajak ketemu. Gue juga nggak ngerti. Ada yang pengen ngisi kontennya dia. Ada yang pengen diskusi sambil makan siang. Ada dari kementerian, dari dirjen apa gitu, ngajakin bikin konten. Iya, tapi dia ada kayak set studionya gitu. Kalau nggak salah dirjen pajak deh, salah satunya untuk sosialisasi pajak gitu. Nah, gue belum dulu ngambil yang kayak gitu-gitu. Yang benar-benar perlu-perlu aja, yang penting-penting aja. Dan nggak serta-merta ada uangnya. Kayak pekerjaan ini kan sebenarnya ininya persis kan nggak ada uangnya. Syutingnya masih nanti gitu. Berapa bulan? 2, ini jalan 3. Jalan 3 bulan? Iya, patokanku gajiannya aja baru 2 kali kan. Patokannya gajian baru 2 kali, berarti baru 2 bulan. Ini jalan 3 bulan nih. Iya, dari rasanya, aduh aku pernah dimarahin kan. Pernah yang di grup ya, yang aduh bangsat. Tapi setelah dimarahin itu aku berbenah, terus aku menemukan sebuah aplikasi yang bisa ngirim chat otomatis gitu. Oh iya? Iya. Jadi tadi pagi aku belum bangun tapi aku udah ngechat Mas Panji, jangan lupa untuk antigen hari ini. Dia nggak tahu. Itu baru perpaduan teknologi dan... Iya. Tapi solusi kan? Solusi. Daripada akunya telat terus Mas Panji juga telat, mending aku telat tapi Mas Panji enggak gitu. Gila. Kemarin hasil PCR-nya Mila keluar, alhamdulillah udah negatif. Berapa rumah? Belum, Mila masih di sana. Karena Dipo hari ini baru PCR. Belum. Jadi kan sebenarnya kan dia udah selesai 10 hari lebih, bahkan udah mungkin udah 13-14 hari, 14 hari. Dari 14 hari karantina, isolasi mandiri. Terus gue lapor ke puskesmas. Puskesmas bilang udah boleh selesai isolasi mandirinya. Dan kalau nggak ada gejala dan memang nggak ada gejala, itu berarti harusnya coronanya udah kelar, udah mati. Nggak harus seperti biasa nggak harus PCR karena kadang-kadang masih suka kedeteksi tapi bangke sebenarnya kan. Tapi hari ini kita cek untuk memastikan kalau benar negatif juga. Ini sebenarnya hari ini harusnya gue nyuci sih, nyuci baju segala macam, terus ngepel segala macam. Jadi mungkin besok sih gue ngepel segala macam, bersih sebelum pada balik. Kalau Sira enggak? Sira negatif ya dari awal. Timingnya pas karena kalau anak-anak pekan ini udah balik ke rumah, mereka punya 1 minggu lagi sebelum sekolah. Jadi ya pas lah. Anggap aja kemarin pas liburan sekolah mereka nginep di rumah neneknya. Tapi gimana Mas? Komoy? Akan ada kota-kota yang jadi dibatalin? Kota nasional sih gue ragu ada pembatalan. Untuk ngelihat saat ini ya, gue ragu ada pembatalan. Kalau kota luar negerinya yang mungkin akan berubah, besar kemungkinan berubah. Mungkin jadinya nggak 5 kota di luar negeri, mungkin berkurang, mungkin nambah. Ya nggak ada yang pasti. Kalau menurut gue sih kunci dari Project Komodo Menunya itu adalah speed sama adaptability. Cepat dalam eksekusi ketika timingnya memungkinkan,
lalu adaptasi ketika ada aturan-aturan yang berubah. Udah gitu dong. Kalau misalkan ternyata kebuka lagi peluangnya, ya udah kita beradaptasi. Lalu speed execute. Gitu aja terus. Tapi kan itu kan kemampuan untuk beradaptasi, juga kemampuan untuk eksekusi dengan cepat. Nggak mudah untuk beradaptasi, pivot bisnis. Ketika satu kantor direkrut untuk satu pekerjaan spesifik, bukan untuk bergeser. Yayasan gua aja berubah sekali sebenarnya kan. Dari sesuatu yang, karena duit nggak pernah ada masalah dulu mah. Sehingga dulu kita bisa fokus pada layanan. Sekarang duit masalah banget, sehingga fokusnya jadi nggak di layanan. Lalu bayangin orang yang masuk ke yayasan untuk layanan, tiba-tiba diajak jualan, susah. Geser lah tuh semuanya. Jadi untuk bisa beradaptasi susah, untuk bisa eksekusi susah. Kantor gua aja, yang nggak bertahan adalah yang nggak bisa diajak naik keras, karena tiap tahun susah, tambah susah kantor ini. Gue selalu bilang itu satu hal yang konstan dari tahun 2012. Satu hal yang konstan. Tiap akhir tahun gue selalu bilang, guys, gue mau ngasih tahu, walaupun ini berat, tahun depan lebih berat lagi loh. Tahun depan lebih berat lagi. Gue habis ngeliat foto-foto juru bicara World Tour tahun 2016 nih. Gue baru sadar gue tuh pakai kalung, dan kru gue pakai kalung yang gue beliin dari Afrika. Jadi di Afrika tuh ada kalung simbol-simbol gitu. Tiap simbol tuh ada maknanya sendiri. Gue beli 8 kalung simbol Afrika yang berarti persistensi. Semua orang gue pakai, gue bilang jangan lepas dari badan lu sebelum proyek ini selesai. Kelihatan di beberapa foto juru bicara sini gue ada aneh sekali ngeliat gue pakai kalung bener. Tapi kalau lu ngeliat foto-fotonya, lu akan ngeliat apaan tuh di lehernya Panji. Itu kalung. Kenapa gue beliin itu? Karena juru bicara susahnya bukan main. Bukan main. Kayak mau menyerah rasanya. Stres banget. Dibanding Komodo Menoi, level stresnya lebih besar di situ. Karena waktu itu gue emang belum bisa menguasai mental diri aja. Dan itu mengingatkan gue bahwa, anjir, dari tahun ke tahun emang selalu berat. Dan benar prediksi gue, tahun depan lebih berat lagi. Tahun 2016 tuh gue ngerasa berat. Tiba-tiba 2018 gue mesti tur yang terdampak gara-gara kiprah gue di politik. Berat banget. Tiba-tiba 2019 gue mesti ngerjain sebuah spesial yang rugi. Berat banget. Tiba-tiba 2020 pandemi. Berat banget. Tiba-tiba 2021 masih pandemi. Berat banget. Tiba-tiba 2022 kita akan jalanin, nabrak dengan rencana-rencana gue yang lain. Dari tahun ke tahun selalu tambah susah. Dan tidak semua punya kemampuan untuk bertumbuh mengikuti level kesulitannya. Akhirnya rontok satu persatu. Dan dia yang masih bertahan adalah yang punya kemampuan untuk bertumbuh. Itulah kenapa di kantor, people should have respect towards Upil. Cuman dia yang bertahan. Yang berarti, di antara semua yang ikut gue dari tahun 2000, Upil tahun berapa ya? 2012, 2013. Cuman dia yang mampu naik terus kelasnya. Gokil memang. Tahun depan akan ada banyak orang yang harus step up. Ada banyak orang yang naik jabatan. Apa yang dibutuhin? Selain speed, adaptability, kemampuan untuk ini, mau bertumbuh, growth mindset. Selalu itu ya? Ya. Kemarin gue habis meeting cuman berempat. Gue, Ben, Toro, sama Martia, future leaders of Comika. Gue mengingatkan kembali bahwa mereka harus belajar caranya memimpin. Dan harus belajar caranya kerja bertiga. Karena mereka masa depannya kantor. Karena kalau misalkan mereka nggak bisa, salah gue. Makanya gue harus siapin. Bonar juga gue siapin untuk jadi talent di Comika Management yang revenue-nya sebesar gue per tahunnya. Ya, cuman dia sekarang sibuk ngartis. Bingung gue juga. Kerjanya Bonar cuma 2, ngartis, giting. Ya udah. Tapi gila Bonar, udah beli rumah baru tuh. Rumah Bonar tuh. Yang putih itu. Yang ada 2 pilar tuh rumah baru beli dia. Dia bilang,
kantor Comika mau pindah bang ke sini bang, aku beli rumah dekat sini ya. Beli dia. Jadi dia bisa dari balkon lompat dari genteng ke genteng. Terus ke sini, terus naik ke sini, terus ke sini. Nyampe keringetan. Itulah. Bonar Manalu, gua di sini. Nama panjangnya Bonar tuh. Bonar Manalu, gua di sini. Baiklah, sejumlah pertanyaan jadi dibahas. Ada banyak momen yang menyenangkan. Menyenangkan momennya karena pertanyaannya bagus, atau menyenangkan karena pertanyaannya tolol. Jawaban gue yang bagus. Tapi masih banyak pertanyaan yang mana gue berterima kasih pada ngelempar pertanyaan, karena pertanyaan itu adalah nafas kami selama kami masih di rumah masing-masing seperti ini. Gue akan coba untuk lanjutin di episode berikutnya, tapi untuk sekarang kita tutup dulu. Dan ada ini penting mau gue sampaikan, ada banyak sekali cara untuk mendapatkan vaksin belakangan ini kalau lu cek di sosmed. Di antara begitu banyaknya riuh, fokus di situ dan ambil kesempatan untuk ngambil vaksin. Tapi hati-hati, ada beberapa tempat vaksin yang numpuk banget sehingga ngantrinya aja nggak ada jaraknya gitu. Pilih tempat yang oke secara penyelenggaraan dan ambil kesempatan itu. Sedikit bocoran, gue lagi mikir apa yang gue atau Comika bisa lakukan untuk memberi insentif orang yang udah vaksin. Kayak kemarin Angga Sasongko, kopi gratis untuk yang udah vaksin. Terus kemarin si Stephen Colbert kan akhirnya kembali di studionya dia tuh, bikin syuting late show kembali di studio, ditonton sama ratusan orang. Ratusan orang yang nonton hanya yang udah vaksin. Yang boleh nonton hanya yang udah vaksin. Gak tahu tuh vaksin sekali, gak tahu vaksin 2 kali ya. Harusnya sih 2 kali vaksin, karena sekali vaksin mah belum kelar vaksin. Gue lagi mikir itu, jadi vaksin deh sekarang. Kalau lo mau mendapatkan sesuatu, gue juga belum tahu apa, tapi ketika idenya udah nemu, pasti keren. Makanya vaksin.